Calon Gubernur Bali nomor urut 1, Wayan Koster, merupakan salah satu jebolan alumni Institut Teknologi Bandung jurusan Pendidikan Matematika tahun 1987. Makin mengakrabkan komunikasi antara alumni ITB, Ikatan Alumni ITB Provinsi Bali menggelar temu alumni ITB Bali yang dilaksanakan di Hotel Ina Grand Bali Beach, Sanur beberapa waktu lalu. Wayan Koster merupakan salah satu alumni terbaik Institut Teknologi Bandung ITB. Di Pilgub Bali tahun 2018, Wayan Koster menjadi calon gubernur Bali berpasangan dengan Cok Oke Arte Adanuskawati. Di mata alumni ITB, Wayan Koster dianggap memiliki peluang yang sangat terbuka lebar untuk memimpin Bali. Seluruh sivitas akademika ITB Provinsi Bali menyatakan serius mendukung Wayan Koster. Dukungan ini tidak hanya untuk memenangkan Wayan Koster menjadi gubernur Bali, namun juga dukungan menjalankan program dan visi misi KBS Aceh. Wayan Koster di mata Ikatan Alumni ITB Provinsi Bali memiliki segudang ide dan pemikiran tentang pembangunan Bali yang realistis yang dinilai bisa diterapkan untuk kesejahteraan masyarakat di Bali. Wayan Koster ini adalah salah satu alumni terbaik yang pernah menjalani pendidikan di ITB. Pada kesempatan ini, beliau berada di posisi yang cukup berpeluang untuk memimpin Bali. Tentunya seluruh sivitas akademika termasuk alumni dari ITB harus mendukung beliau, karena dukungan ini diperlukan oleh beliau bukan hanya untuk memenangkan sebagai gubernur, tapi juga menjalankan program-program, karena banyak ide dan pemikiran dari alumni ITB yang bisa diterapkan untuk mensejahterakan masyarakat di Bali. Ketua Ikatan Alumni ITB Provinsi Bali, I Gusti Putu Kompiang berpesan kepada paslon KBS Aceh agar menjadi pemimpin Bali yang bertaksuk pikiran, ucapan, dan tindakan. Sementara itu, calon gubernur Bali nomor urut 1 Wayan Koster menyatakan berterima kasih atas dukungan dari rekan-rekannya di alumni ITB. Berbagai pemikiran dan masukan dari alumni ITB akan dijadikan dasar yang komprehensif bagi KBS Aceh dalam menata pembangunan Bali ke depan secara holistik. Dalam konteks mengisi pembangunan Bali yang dikembangkan sesuai potensi masing-masing wilayah kabupaten kota, arah kebijakan pembangunan harus memastikan adanya keseimbangan, keadilan, dan pemerataan pembangunan di wilayah Bali dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi ke depan kami akan mengembangkan sumber daya manusia dengan 3 komponen utama ini. Kalau jati dirinya, integritas moralnya, saya kira ini menjadi keunggulannya orang Bali. Kalau kualitas, kompetensi, profesional, saya kira orang Bali bisa bersaing dengan orang luar Bali. Matematika boleh sama-sama 9, fisika, kimia, biologi, bahasa Inggris, dan sebagainya bisa sama-sama 9. Tapi kalau orang Bali di atas itu bisa kita desain pengembangan sumber daya manusianya, yaitu adalah membangun jati diri dan membangun integritas moralnya berdasarkan kearifan lokal yang ada di dalam lontar atau karya-karya sastra yang ada di Bali. Itu lengkap sekali referensinya. Saya kira ini bisa menjadi bagian daripada strategi pengembangan sumber daya manusia kita di Bali, sehingga manusia Bali ini itu bisa profesional dan memiliki daya saing untuk mengisi dunia kerja baik di Bali dan terutama sekali adalah di luar Bali. Nanti akan dirumuskan kompetensinya di bidang apa. Tentu saja Bali ini memang harus dikaitkan dengan pariwisata serta arsitektur dan karya seni yang lain. Humas PDI Perjuangan